Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teknik penyusunan program semester dan program tahunan mata pelajaran akidah akhlak. Mari kita simak video berikut dan jangan lupa like dan subscribe. Nazilia Hamidah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program tahunan. Apakah yang dimaksud dengan program tahunan? Program tahunan ialah rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Jadi, program tahunan perlu dipersiapkan dan perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran. Merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Jadi maksudnya program tahunan itu sangat mempengaruhi pada program berikutnya seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sangat mempengaruhi pada ketiga tersebut. Selanjutnya, program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan, yakni SK dan SD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, mingguan, dan harian serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi. Jadi kira-kira di bulan Juli semua guru harus menyusun program tahunan ini. Jadi wajib dilakukan karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program pembelajaran berikutnya. Yang sudah saya sebutkan tadi, program-program pembelajaran yaitu program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasa. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PROMES atau program semester. Ya, PROMES atau program semester adalah salah satu program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester dijabarkan dari garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran, yang di dalamnya terdiri atas pokok bahasan atau sub pokok bahasan, alokasi waktu, denah lokasi pertemuan kapan pokok bahasan atau sub pokok bahasan tersebut disajikan. Ada juga di dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing ke program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Dalam setiap akhir semester, segenap bahan kegiatan program semester yang disajikan harus sudah sesuai dan selesai dilaksanakan mahasiswa yang mengambil program tersebut dan sudah dapat ditentukan lulus atau tidaknya. Kemudian program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dan program tahunan. Komponen-komponen program semester meliputi identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran indikator, penilaian atau teknik bentuk instrumen. Contoh instrumen, alokasi waktu, sumber belajar, dan karakter. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dan program tahunan. Saya di sini akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah diterangkan oleh Pak Firda, yaitu tentang PROTA atau program tahunan. Apakah itu program tahunan atau PROTA? PROTA yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. PROTA berdasarkan kurikulum 2013 merupakan program umum pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. PROTA tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Adapun langkah-langkah dari pembuatan PROTA dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan antar pelajaran, dan minggu efektif. Adapun yang dimaksud hari-hari libur di sini yaitu jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus atau yang biasa disebut kegiatan khusus dalam pendidikan. Langkah-langkah pembuatan program tahunan yang keempat yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Apakah itu minggu belajar efektif? Minggu belajar efektif yaitu hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran berlangsung. Adapun cara menentukan minggu belajar efektif yaitu yang pertama, menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang jumlah minggu tidak efektif. Dan yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Langkah-langkah pembuatan program tahunan yang kelima yaitu mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar, materi pokok, dan submateri pokok. Untuk penentuan alokasi waktu harus ada pertimbangan dari seorang guru, yaitu jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Adapun dokumen yang diperlukan saat pembuatan program tahunan yang pertama yaitu kalender akademik yang resmi yang dikeluarkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama. Yang kedua yaitu struktur kurikulum. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, dan yang keempat yaitu silabus. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang program semester yang akan dijelaskan oleh Mbak Ririn. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ririn Latiful Mubinah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Sidney. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penyusunan program semester atau bisa juga disingkat menjadi prosem. Yang pertama yaitu menentukan minggu efektif. Menentukan minggu efektif bukan berarti kita menentukan sendiri atau sesuka hati kita sendiri, tetapi itu semua berdasarkan kalender yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan setempat. Jadi kita harus mengeluarkan minggu efektif atau menentukan minggu efektif itu sesuai dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas setempat. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis program. Jadi kita itu melakukan analisis program berupa kompetensi dasar, setelah itu analisis materi, setelah itu jam atau pertemuan, setelah itu jumlah pertemuan, dan yang terakhir total jam pelajaran. Jadi di sini program semester itu untuk menunjukkan bagaimana sih analisis kerja program semester itu secara baik. Jadi kita harus menganalisis secara total. Dan yang ketiga yaitu menata urut pasangan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Jadi di sini kita itu disuruh menata
kompetensi dasar atau bisa disingkat dengan KD itu sesuai dengan silabus yang sudah dikeluarkan. Jadi kita itu harus menata atau menempatkan itu sesuai urutan. Jadi kalau semisal KD 3.1 kalau dipasangkan dengan 3.4 itu tidak bisa karena kan sudah ada urutannya di silabus. Jadi kita harus memasangkannya sesuai dengan urutannya. Jadi kalau 3.1 itu pasangannya 3.3 dan kalau 4.1 itu pasangannya 4.3. Jadi itu sudah tertera di silabus. Setelah itu yang keempat, mengisi kolom materi yang dilakukan melalui analisis besarnya muatan KD yang tertuang dalam silabus. Pemecahan KD itu menjadi beberapa materi dapat dilakukan. Di sini pemecahan KD itu dapat dilakukan jika yang pertama yaitu muatan KD itu terlalu besar. Jadi kalau muatan KD itu terlalu besar, itu boleh KD-nya itu pertemuannya itu boleh dipecah menjadi 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Jadi itu harus sesuai gitu ya. Setelah itu yang kedua, muatan KD hanya 3 kali pertemuan. Muatan KD-nya itu hanya 3 kali pertemuan, tapi jika guru menginginkan pertemuan lebih dari 3 kali, itu tidak apa-apa, karena semua itu tergantung guru, dan guru itu tapi harus menyelesaikannya secara bijak. Jadi kalau semisal pembelajaran ini pertemuannya terlalu lebih dan kita harus menghadapinya secara efektif, semisal minggu ini tidak tercapai pembelajarannya dengan maksimal, maka minggu depan harus ditingkatkan lagi gitu. Setelah itu yang kelima, menentukan jam atau pertemuan. Jadi di sini itu sudah diatur semua. Jam pembelajaran itu dilaksanakan jam berapa, semisal jam 7 itu kan dilaksanakan jam 7 sampai jam berapa gitu. Setelah itu pertemuannya itu berapa kali begitu. Setelah itu yang keenam, menentukan jumlah pertemuan. Jadi di sini kita itu menganalisis berapa kali sih jumlah pertemuannya itu seberapa banyak gitu. Dan yang terakhir yaitu menghitung beban total pelajaran per materi. Jadinya itu beban pelajarannya itu totalnya berapa, jumlahnya berapa. Jadi di sini program semester itu mengurutkan atau menentukan secara baik agar pembelajaran yang dilaksanakan selama 1 semester itu berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan program kota dan program dosen. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang program semester atau dosen. Nah, di sini sudah saya bikinkan program semester dari mata pelajaran Akidah Akhlak tingkat sanawiyah kelas 7 semester 1. Nah, yang dari dijelaskan oleh Mas Zidni dan Mbak Ririn tadi tentang langkah-langkah penyusunan program semester. Nah, sebelum menentukan atau menyusun program semester ini, kita harus mengetahui atau mempunyai kalender dari pemerintah. Nah, seperti ini. Kemudian, setiap sekolah mempunyai REP atau bisa disebut dengan MBE, Minggu Belajar Efektif atau Rencana Efektif Pembelajaran. Nah, di sini proses ini harus menentukan itu dulu. Kemudian kita dapat membuat proses. Nah, setelah itu kita menganalisis KI dan KD dari silabus yang telah diberikan oleh pemerintah. Setelah dianalisis atau kita melihat dari buku
pegangan siswa kelas 7 dan kita dapat menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam satu semester kelas 7. Kemudian kita masukkan semuanya ini semester 1 kelas 7, KD-nya, bab-babnya, sub-subnya. Kemudian kita menentukan alokasi waktunya. Nah, cara menentukan alokasi waktu ini kita dapat lihat dari REP yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, gunanya REP itu apa? Untuk mengetahui hari libur atau hari-hari besar, atau mungkin dalam sekolah ada rapat-rapat yang mengharuskan para murid itu untuk libur terlebih dahulu. Maka dari itu REP setiap sekolah harus mempunyai, sehingga dapat tersusunlah program semester ini. Nah, dalam program semester ini di kotak-kotaknya ini harusnya ada warna-warna, sehingga dapat mengetahui di mana letak libur dan di mana letak UTS dan di mana letak penilaian harian. Gitu. Kemudian di alokasi waktu ini sudah tertera alokasi waktunya itu dari penentuan REP juga. Nah, setelah alokasi dihitung semuanya, kemudian kita total alokasi waktu pada satu semester itu berjumlah berapa. Nah, setelah dihitung kita dapat mengetahui nanti dibagi-bagi semuanya seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kita menentukan program tahunan atau prota. Dalam program tahunan ini kita juga sama seperti prosen, tetapi hanya di program tahunan ini susunannya lebih efektif dan lebih ringkas. Contohnya seperti ini. Dalam prota, standar kompetensinya itu hanya babnya saja dituliskan pada standar kompetensi itu. Nah, alokasi waktunya dilihat dari prosen. Contohnya seperti ini. Di standar kompetensi 1 tentang akidah memahami dasar dan tujuan akidah Islam itu ada berapa sub di sana? Di sana ada 3 sub tema. Nah, dalam satu subnya terdapat 2 alokasi waktu. Berarti 2 dikali 3 adalah 6. Berarti alokasi waktu pada program tahunan adalah 6 jam mata pelajaran. JP itu jam pelajaran. Kemudian keterangannya adalah 6 kali 40 menit. Saya coba cari-cari itu 40 menit ini sudah waktu yang relatif. Dalam 1 jam pelajaran itu 40 menit dalam akidah akhlak. Nah, keterangannya 6 kali 40 menit. Kemudian yang selanjutnya juga sama, meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya. Itu juga dilihat dari prosen. Subtemanya juga ada 3. Jadi di sini ada alokasinya 6 jam pelajaran. Setelah itu kita total semua. Di prosen tadi total alokasinya adalah 30 berapa ini ya? 30. Totalnya 30 ya alokasi waktunya. Kemudian di prota ini di program semester belum ada UTS, penilaian harian dan remedi. Di program tahunan ditambahi dengan penilaian harian, UTS dan remedinya. Sehingga total pada program tahunan alokasi waktunya ada 36 jam pelajaran atau ini tadi ya, 36 jam pelajaran. Setelah menentukan program semester dan program tahunan,
kita dapat membuat RPP atau rencana pembuatan